Nah, so istilah atau title alfa, sebutan alfa dan omega, ini kalau saudara mencari di Alkitab itu ada paralelnya ya, termasuk dengan istilah yang awal dan yang akhir ya, alfa dan omega. Yang pertama dan yang terkemudian ya. Jadi ini dipakai sebagai almost sinonimus itu. Tapi kalau istilah alfa dan omega itu saudara ketemunya ya di dalam 3 tempat di dalam Alkitab, dan semuanya itu ada di dalam kitab Wahyu ya kalau di dalam Perjanjian Baru. Nah, bukan kebetulan di sini Yesus disebut alfa dan omega di dalam kitab Wahyu, karena ini adalah kitab yang terakhir di dalam kanonisasi kita, dan ini mau menyatakan bahwa Kristus itu bukan hanya yang awal, menciptakan yang awal ya, dia adalah firman. Bapa itu menciptakan bukan tanpa firman, tapi dia juga adalah telos, dia adalah yang terakhir. Terakhir ya, baik bagi orang benar maupun terakhir juga bagi orang fasik. Bagi orang fasik, Kristus berarti penghakiman untuk mereka. Bagi orang benar, Kristus adalah kesempurnaan. Ini adalah fulfillment semua janji keselamatan seperti yang sudah diberikan. Nah, saudara, kalau saudara membaca di dalam Perjanjian Lama ya, di dalam Yesaya itu ada istilah ini juga ya, istilah alfa dan omega, dan disebut yang awal dan yang akhir, the first and the last. Ini tidak lain tidak bukan itu adalah Allah sendiri. Jadi waktu Yesus dikatakan sebagai alfa dan omega, ini jelas satu title yang menunjuk kepada keilahiannya, kesetaraannya dengan Allah Bapa. Gak ada orang yang boleh menyebut dirinya itu alfa dan omega kecuali dia itu adalah Allah. Dan Yesus di sini menyebut dirinya itu alfa dan omega. Berarti kita tahu bahwa dia itu adalah Allah yang sejati. Dia setara dengan Bapa, atau di dalam bahasa yang kita belajar daripada konsili itu konsubstansial. Tapi kita hari ini nggak akan membahas bagian itu, saya. Kita membahas apa yang menjadi again range of meaning, seperti kita sering kali mengatakan ya, ini apa itu arti yang mengelilingi daripada kata itu apa gitu, alfa dan omega. Dan so kita mencoba untuk ini ya, melihat di dalam bagian firman Tuhan, kita membaca misalnya ini ya, ini berkaitan dengan yang sebelumnya kita pernah bahas ya. Kalau saudara buka di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ya. Wahyu pasal ke-21 kita sudah pernah bahas ini kan ya, ayat yang kelima ya. Ayat yang kelima. Saya baca dari yang keempat ya. Saya baca dari yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis. Berarti ini Kristus adalah penghiburan. Tidak ada duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Nah, ini kita sudah bahas ya. Lalu kemudian yang ke-6, ayat ke-6 di situ dikatakan, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Saudara melihat di dalam bagian ini ya, ini sebetulnya kalau kita baca di dalam konteks 21 ini menunjuk kepada pribadi Bapa ya. Jelas, karena di situ dikatakan di sini, aku akan menjadi Allah dan ia akan menjadi anakku ya. Ini menunjuk kepada Allah Bapa yang awal dan yang akhir, alfa dan omega. Tapi kalau saudara membaca di dalam 22 ayat 13 ya, itu dikatakan di situ, ayat 12 saya mulai ya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Lalu ayat 13, aku adalah alfa dan omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir.
Sama kan ya, saya title-nya. Whereas di dalam pasal 21 tadi itu menunjuk kepada Allah Bapa, di sini ayat pasal 22 ini menunjuk kepada pribadi kedua, yaitu Sang Anak ya. Karena yang akan datang segera itu adalah Sang Anak. Nah, Saudara melihat di sini Bapa dan Anak itu menggunakan title yang sama. Berarti di sini kita bisa melihat bahwa Anak itu tidak sedikit pun lebih rendah daripada Bapa ya, menurut ayat-ayat yang kita baca ini. Nah, seperti kita membacanya di dalam ayat yang ke-12, Saudara melihat di situ dia akan datang segera. Ini adalah bad news ya untuk mereka yang tidak percaya. Ini kedatangan ini berarti penghakiman. Tapi bagi kita yang percaya ya, bagi kita yang tekun berbuat baik ya, demikian kata firman Tuhan, itu adalah satu good news, itu adalah satu kegembiraan ya, berjumpa dengan Kristus yang datang kembali. Nah, di dalam bahasa Wahyu, Saudara membaca di situ dikatakan bahwa dia akan datang membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, itu tentu saja bukan mengatakan bahwa kita diselamatkan karena perbuatan, bukan ya. Di dalam teologi reform kita jelas di dalam hal ini, kita diselamatkan karena anugerah ya. Tapi orang yang mengerti anugerah itu ada perbuatan baik di dalam kehidupannya. Orang yang beriman sejati, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus ya, itu diikuti kehidupannya dengan perbuatan baik, dan perbuatan baik yang disediakan sebelumnya seperti kata Paulus ya. Perbuatan baik yang dilakukan dengan tekun. Maka Saudara melihat di sini di dalam bagian ini di dalam ayat yang ke-12 dikatakan bahwa Kristus itu akan datang segera. Dan dalam kaitan ini dia menyebut dirinya sebagai Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Seperti tadi di dalam ayat yang ke-21 ya, itu ada apa? Ada again range of meanings ya, ada spectrum of meanings, ada arti yang mengelilinginya. Seperti misalnya waktu kita baca di dalam ayatnya kata di ayat yang ke-6 ya, ayat yang ke-7 di situ dikatakan barang siapa menang ia akan memperoleh semuanya ini. Ya, terus kemudian ini kalimat covenantal ya. Di dalam ayat ke-7 ini dikatakan barang siapa menang ya, barang siapa menang. Lalu kemudian ada kalimat ini ya, covenantal formula ini, aku akan menjadi Allahnya, ia akan menjadi anakku ya. Biasa kalimatnya dipakai ia akan menjadi umatku ya, tapi di sini dipakai ia akan menjadi anakku ya. Kalimat formula ikatan dengan formula covenant maksudnya ya, ini ikatan dengan Bapa. Tapi yang menarik di sini adalah kata menang ya, kata menang. Ini menang dari apa soalnya? Ini apa gitu? Apa perlombaan atau apa ya gitu? Kenapa di sini dikatakan menang? Nah, ini yang saya sebetulnya ingin share kepada saudara lebih detail, yaitu yang di dalam Wahyu 2 ayat 8 ya. Nah, ini saudara mendapati di situ firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali ya. Itu Wahyu 2 ayat 8, surat kepada jemaat di Smyrna ya. Seperti saudara tahu ya, ini apa, memperkenalkan Yesus itu memperkenalkan dirinya itu sangat unik ya di dalam setiap surat gitu, dan itu begitu cocok, begitu sesuai dengan jemaat yang dituju di sana gitu. Nah, saudara waktu membaca di sini ya, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali ya. Itu kita membaca di dalam komentar di Smyrna itu pernah menjadi kota yang apa ini namanya saya ya, kota yang mati saya, kota yang apa mati terus kemudian terus ada revival gitu ya. Itu kira-kira dia mati itu sekitar tahun 600 before Christ, terus kemudian ada seperti kayak Renaissance gitu ya, reborn ya tahun 290 before Christ ya. Jadi waktu Kristus memperkenalkan diri seperti ini ya, dia itu sangat kontekstual ya dengan jemaat yang dituju, yaitu Smyrna ini. Dan bagaimana dengan ini ya, apa the first and the last, yang awal dan yang akhir. Nah, itu Smyrna itu apa seringkali mengklaim dirinya sebagai the first ya, yang pertama daripada kota-kota di Asia.
Tapi Yesus di sini memperkenalkan diri sebagai yang pertama dan yang akhir. Jadi ini merelativisasi ya kalau sudah perhatikan. Merelativisasi Smyrna. Smyrna itu boasting bahwa dia adalah yang pertama ya. Kalau orang mengenal Kristus, dia nggak akan terbawa kepada kompetisi ini, so ya. Kita yang pertama, gereja kita yang pertama, atau sinode kita yang pertama, atau kota kita yang pertama, atau bangsa kita yang pertama. Kristus memperkenalkan dirinya sebagai yang pertama. Ini merelativisasi Smyrna. Tapi kalau sudah membaca konteksnya ya di dalam jemaat Smyrna, tentu saja ini sangat unlikely ya, hardly bahwa jemaat di Smyrna ini boasting bahwa Smyrna adalah kota yang pertama. Karena apa sih? Karena mereka ini adalah jemaat yang menderita. Smyrna ini adalah jemaat yang menderita. Dan ini yang tadi kita mau kaitkan dengan kemenangan tadi ya. Menang tadi, saya tanya, menang dari apa ya? Tapi kalau sudah membaca ya di dalam kaitan, maksudnya title yang sama itu, yang awal dan yang akhir. Ini menang terhadap penderitaan, ini menang terhadap penderitaan. Jadi waktu Kristus memperkenalkan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, ini dipahami di dalam konteks jemaat yang menderita. Saya baca ya, ini Wahyu 2 surat kepada jemaat di Smyrna ini ya. Ayat 9. Setelah perkenalan yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nah, ada beberapa hal di sini ya yang kita bisa renungkan gitu di dalam kaitan Kristus yang disebut yang awal dan yang akhir ya, the first and the last. Tadi yang penting itu kita sudah katakan ya, ini adalah title yang diberikan, yang diperkenalkan oleh Tuhan ya bagi jemaat yang sedang menderita. Kita sulit mengerti yang awal dan yang akhir ini tanpa perspektif penderitaan. Ini adalah satu title yang sangat menghibur ya bagi orang-orang percaya ya. Ini Tuhan itu vindicate ya. Tuhan itu ada di pihak mereka. Ini adalah satu penghiburan yang diberikan kepada jemaat yang teraniaya, yang menderita. Yang menderita bukan karena dosa mereka sendiri tentu saja, tapi mereka ini menderita karena Kristus ya, menderita karena kebenaran. Saudara bisa melihat kaitan yang tidak terpisahkan ini antara penderitaan ya bagi orang percaya, bukan karena kita sengaja untuk cari penderitaan, itu juga bukan karena patologis, bukan ya. Nggak ada orang yang mau menderita, itu nggak ada, itu nggak. Kita juga nggak mencintai penderitaan, nggak ada gunanya mencintai penderitaan ya. Terus menjadi bangga karena lebih banyak menderita dan sebagainya, itu patological gitu. Kita nggak tertarik dengan hal-hal seperti itu, Tetapi kita tahu waktu kita mengikut Kristus dan kita berada dalam dunia ya membenci Kristus ya, itu dunia juga akan membenci para pengikut Kristus. Nah, di dalam kehidupan kita, kalau kita nggak menderita itu kita boleh wonder, kita boleh bertanya-tanya, ya, apakah kita sungguh-sungguh mengikut Kristus? Yohanes ya di dalam Injilnya mengatakan bahwa ya dunia itu membenci murid-murid Kristus. Dunia sudah terlebih dahulu membenci Kristus dan akan membenci murid-murid Kristus. Kalau kita di dalam dunia, kita nggak dibenci. Sekali lagi, jangan salah mengerti ya. Kita bukan sengaja mencari kebencian daripada dunia, nggak ada gunanya, seperti untuk apa gitu. Siapa yang lebih menikmati dibenci itu siapa gitu. Kita nggak perlu mencari kebencian itu. Tetapi, waktu seseorang sungguh-sungguh mengikut Kristus, dia itu akan dibenci oleh dunia. Kalau menurut Yohanes di dalam Injilnya. Jadi kalau kita hidup di dalam dunia, ternyata kita ini nggak dibenci oleh dunia. Itu menimbulkan tanda tanya. Jangan-jangan pengikutan kita ini apa ya sebetulnya gitu. Kita sungguh-sungguh mengikut Kristus atau kita terlalu banyak kompromi ya, menjadi sama dengan dunia. Ya kalau kita terlalu sama dengan dunia, terlalu mirip dengan dunia, ya
bagaimana dunia membenci kita, orang sudah mirip, kenapa mesti dibenci lagi, orang sudah sama, sudah mirip gitu kan. Tapi kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes misalnya, kita mendapatkan gambaran yang sebaliknya. Nah, saudara mendapati inilah jemaat di Smyrna ini ya, kalau saudara membaca, menarik saya, ini saya membuka dari komentari dari Osborne ya, itu komentari ini ya, kitab Wahyu gitu. Ada kalimat-kalimat yang indah, saya pikir kita perlu merenungkan kembali gitu ya. Kalau saudara baca ini kan 7 jemaat gitu kan, 7 jemaat yang dituju gitu ini oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu. Nah, ini kalau saudara membaca ya, Smyrna dan Philadelphia ini adalah 2 gereja atau 2 jemaat yang nggak disebutkan kelemahannya. Semua yang lain itu ada kelemahannya, kelemahan ini, kelemahan itu, kelemahan ini, dan sebagainya. Tapi cuma ada 2 jemaat yang nggak ada kelemahannya, dan itu adalah Smyrna dan Philadelphia. Dan yang menarik, ternyata 2 gereja ini sebetulnya adalah, boleh dibilang juga di antara 7 gereja yang lain ya. Ini yang paling nggak signifikan gitu. Ini yang paling nggak berarti, in terms of apa? In terms of jumlah. In terms of numbers dan juga influence. Nah ini somehow kok kontras ya dengan eklesiologi modern gitu seringkali gitu. Berapa banyak gereja modern itu berlomba-lomba dan ya boasting dengan numbers gitu, seolah-olah itu adalah yang paling penting. Oh jangan salah mengerti numbers for sure bukan nothing gitu. Kalau saudara membaca di dalam Acts, di dalam Kisah Para Rasul, saudara akan membaca, saudara akan mendapati di situ bahwa pertumbuhan jemaat itu juga include pertumbuhan jumlah ya. Lukas menulis di dalam Kisah Para Rasul, jemaat itu diberkati Tuhan dan bertumbuh ya. Tuhan menambahkan jumlah orang percaya. Ada kata jumlah di situ. Berarti ada pertambahan number juga ya. Dan di situ kita bisa membaca bahwa number certainly bukan nothing ya. Numbers itu something, tapi yang jelas numbers itu bukan everything ya. Karena numbers itu bisa menipu gitu, itu bisa menjadi satu ukuran yang keliru. Jadi waktu kita di sini di dalam kehidupan gereja modern ya, kita ini lebih suka mengejar, obses dengan yang namanya numbers ya. Coba baca kembali jemaat di Smyrna yang mengerti Kristus sebagai yang awal dan yang akhir, the first and the last. Ternyata ini bukan gereja yang signifikan di dalam jumlah. Ini bukan gereja yang terus kemudian penting sekali loh ya. Kenapa ya? Karena jumlahnya gitu ribuan atau apa gitu ya. Ternyata ini bukan gereja yang seperti itu Nah, termasuk juga kalau bicara influence. Nah ini ya kedua ya. Influence ya. Kita berlomba-lomba untuk menjadi influensial gitu. Apalagi di dalam ini di dalam di dalam masa pandemi seperti ini ya, banyak gereja terus kemudian berlomba-lomba di dalam dunia virtual ini ya, menghadirkan influence gitu misalnya dan sebagainya. Yes, kita nggak harus melihat ini sebagai sesuatu yang ambisi yang jahat atau tidak gitu. Itu biarlah Tuhan yang menyelidiki ya. Itu motivasi kita itu sebetulnya apa di dalam hal itu gitu. Tapi kalau kita nggak berhati-hati dengan influence yang besar, itu maksudnya adalah image kita gitu. Influence yang besar itu maksudnya ya adalah kebesaran daripada kita sendiri. Tapi ini bukan berkaitan dengan Kristus yang awal dan yang akhir. Dan juga ngomong tentang kita yang setia di dalam penderitaan. Maka ini Osborne memberikan kepada kita ini kalimat yang sangat indah. Bagi saya pribadi kalimat ini sangat indah. Dia bilang kalimat seperti ini, the current preoccupation of the modern church with numbers and influence must be re-examined. Ini obsesi ya gereja modern dengan angka dan pengaruhnya. Ini boleh diuji lagi. Ini Alkitabiaka. Lalu saudara perhatikan kalimat ini. Kalimat ini sangat-sangat menyentuh saya. Osborne bilang kalimat seperti ini ya. It is more important to be faithful than to be powerful. It is more important to be faithful than to be powerful. Adalah lebih penting ya untuk menjadi setia ya daripada menjadi powerful, menjadi punya banyak kuasa gitu. Tapi kayaknya dunia ini memang nggak mati-mati daya tariknya gitu ya. Gereja pun bisa tertarik dengan yang namanya power.
power struggle ya, bersaing urusan power, bersaing urusan pamor dan sebagainya. Ini jauh sekali saudara daripada pengenalan Kristus sebagai yang awal dan yang akhir. Sekali lagi ya saudara, kita nggak mau membahas di sini Kristus lalu terus kemudian lepas dengan eklesiologi, atau lebih tepat eklesiologi lepas daripada kristologi. Everything itu berkait saudara. Kalau kita mengatakan kita mengenal Kristus sebagai yang awal dan yang akhir, Tuhan akan tanya, eklesiologimu bagaimana? Betul nggak kita mengenal Kristus sebagai the first and the last? Jangan-jangan kita mencoba untuk menjadi the first. Hati-hati, hati-hati. Yang the first itu Kristus tuh. Yang the first itu bukan saudara dan saya. Hati-hati ya, orang yang mau menempati tempatnya Kristus itu luar biasa bahaya, saudara. Sangat bahaya. Jadi apa sih artinya ini ya? Ini pemahaman transendental ya, kalau saya boleh pakai istilah ini. Maksudnya ini, kita bicara tentang qualitative difference ya. Kalau Yesus itu menyebut dirinya dia adalah the first, itu berarti saudara dan saya bukan the first. Itu sederhana sekali. Kalau dia menyebut dirinya itu adalah yang apalah, saudara boleh name it lah, the only begotten son ya. Ini sederhana saya. Kita berarti bukan the only begotten son. Kita memang adalah children of God, betul, tapi by way of adoption kan. Kita nggak bisa menyebut diri the only begotten son, karena itu adalah title exclusively hanya untuk Kristus. Demikian juga saya, waktu kita menghayati ini, Kristus menyebut dirinya itu the first ya, and the last juga ya, the first. Maksudnya apa saya? Maksudnya you and me bukan the first gitu. Kalau kita masih preokupasinya dengan the first gitu ya, kita ini mengenal Kristus nggak sih sebetulnya? Kristologi kita ini kristologi apa sih sebetulnya gitu? Kita ini mengenal Kristus yang asli yang ada dalam Alkitab, atau kita mengenal Kristus yang berbeda, Kristus yang lain gitu. Apa sebenarnya yang kita kenal tentang Kristus itu apa? Terus ini kaitannya dengan eklesiologi, kaitannya dengan antropologi, kaitannya dengan soteriologi, kaitannya dengan kehidupan saudara dan saya ini apa gitu, pengenalan akan Tuhan. Atau kristologi itu jadi kristologi yang ngawang-ngawang, yang nggak berinkarnasi. Kalau nggak berinkarnasi ya anyway itu bukan Kristus. Itu kristologi bidat. Kalau kita percaya kristologi yang diajarkan di dalam kitab suci, saudara tahu bahwa firman itu menjadi daging. Menjadi daging itu berarti ini kristologi, ini integrated dengan semua aspek kehidupan kita. Unless kita nggak percaya dia menjadi daging, ya urusan lain lagi. Kalau nggak menjadi daging, ya sudah jadi teori ngawang-ngawang di atas. Yang nggak berkaitan dengan eklesiologi, nggak berkaitan dengan antropologi, nggak berkaitan dengan soteriologi, tapi kristologinya tetap kita affirm ya. Ini kita bilang kita Chalcedonian gitu. Ya cuma remain di dalam formula doang gitu ya. Seperti orang juga bisa main formula ini ya, una substantia gitu, tres personae dan sebagainya. Yo tritunggalnya beres ya, rapi gitu ya. Substansianya satu loh dia bilang itu. Satu loh dia bilang ya, persis pribadinya dia bilang tiga loh, itu tepat sekali gitu. Tapi apa artinya itu saya di dalam kehidupan kita? Apa artinya kita bilang Tuhan itu satu, Allah itu satu substansi dan tiga pribadi? Itu artinya apa gitu dalam kehidupan kita? Apa artinya kita percaya Yesus itu the first and the last? Apa itu artinya bagi saudara dan saya? Sekali lagi ya, mengutip kalimat yang indah dari Osborne, it is more important to be faithful than to be powerful. Lebih benar ya ini, lebih penting ya, lebih berbahagia ya, waktu orang itu didapati setia daripada didapati yang penuh kuasa. Saudara, banyak ini ya gereja-gereja yang kita nggak mengerti, nggak tahu namanya, nggak pernah masuk surat kabar juga gitu ya, pendetanya juga nggak terkenal. Mungkin jangan-jangan saudara dan saya bisa lebih terkenal gitu. Ini bukan GR ya, bisa saja gitu. Tapi mungkin mereka lebih setia daripada saudara dan saya. Mereka lebih setia di dalam menderita bersama dengan Kristus. Kita tertarik nggak sih dengan visi ini gitu? Atau yang lebih menarik bagi kita visinya adalah bagaimana gereja itu lebih powerful, makin lama makin powerful, numbersnya makin banyak, makin influential dan sebagainya. Bicara tentang influential, saya ini ada beda ya saya antara Johann Sebastian Bach dan Ludwig van Beethoven ya. Kalau saudara tahu dua komposer ini, dua komposer yang sama-sama besar saya, Beethoven dan Bach. Tapi bedanya di mana saya? Bedanya adalah Beethoven ya, waktu dia kompos lagu ya, itu dia berpikir gimana lagu ini bisa lasting ya. Bagaimana bisa menjadi satu kredo seluruh dunia gitu misalnya. Bagaimana ini bisa terus bertahan sampai ratusan tahun, tipikal orang inilah saya early romantic, keromantikan pikirnya kayak begitu ya, individual ya, borderline narsisistik lah sebenarnya. Beethoven, tapi Bach ya, Bach itu
Bedanya adalah waktu dia kompos kantata di Leipzig, ya dia tulis kantata itu cuma untuk minggu depan ini. Setelah itu apa? Ya setelah itu ya sudah gitu. Itu adalah musik occasional ya. Ini adalah musik yang ditulis untuk kalender gereja minggu depan. Setelah itu minggu depannya ya tulis lagi. Nggak pernah berpikir ini musik saya nanti akan bertahan sampai 300 tahun. Ini akan menjadi musik yang kuasi eternal gitu misalnya ya. Yang akan mempengaruhi sampai ke Asia bahkan nggak ada lah pikiran kayak gitu, nggak ada. Nggak usah pikir Asia lah. Eropa aja deh, Jerman aja dia nggak pikir saya. Dia cuma pikir apa? Dia cuma pikir saya menulis ini dengan setia. Ini adalah pekerjaan Tuhan percayakan dan saya mengerjakannya dengan setia. Ini untuk minggu ini. Lalu setelah itu bagaimana? Kalau ternyata musik itu sudah dilupakan orang bagaimana? Ya sudah, memang saya tulis untuk minggu ini. Gitu. Lain ya sudah, lain sekali. Gitu. Tapi kita orang modern kayaknya memang lebih dekat dengan zaman romantik daripada zaman barok. Gitu. Orang di dalam zaman barok pikirnya sederhana. Gitu. Orang di dalam zaman barok itu melihat dirinya itu bagaimana kalau dia percaya kepada Tuhan ya, bagaimana dia setia kepada Tuhan. Orang dalam zaman romantik pikirnya adalah bagaimana individu saya ini menjadi penting di dalam zaman saya gitu dan tidak tertelan ya oleh oleh zaman dan sebagainya gitu. Ini kaitannya apa sih sudah dengan kristologi Yesus yang adalah yang awal dan yang akhir? Kaitannya di mana coba saudara renungkan gitu. Maka koreksi daripada Osborne ini ya, ini penting sekali saya pikir ya. Kalau saudara mendengar kalimat ini menyakitkan ya, mungkin menyakitkan karena benar gitu. Karena kalimat ini mungkin banyak benarnya untuk saudara dan saya. Gitu. Kita lebih struggling for numbers, influence, power daripada kita bagaimana menjadi setia. Oh enggak salah saudara jangan salah. Ini kalau kita dipakai Tuhan terus menjadi influential, ya kita bersyukur untuk itu ya. Tapi yang kita mau katakan di sini itu bukan panggilan kita yang utama. Panggilan kita yang utama itu adalah to be faithful, menjadi hamba yang setia. Hamba yang baik dan setia. Coba saudara baca lagi ya. Untuk kesekian kalinya. Apa itu? Saudara baca Parable of Talents ya, perumpamaan. Saudara baca Parable of Talents ya. Saudara akan membaca di sana yang disebut hamba yang pertama dan kedua itu disebut apa? Gitu. Disebut yang baik dan setia. Hamba yang baik dan setia. Yang ketiga itu disebut sebagai hamba yang jahat dan malas. Ya, saudara nggak menemukan kategori. Hai hamba yang punya banyak pengikut dan powerful. Nggak ada istilah itu, nggak ada itu. Hai hamba yang sangat lasting khotbahnya gitu ya, bisa dengarkan sampai 500 tahun. Nggak ada itu istilah itu, nggak ada. Hai hambaku yang influential gitu misalnya, sekali ngomong paling sedikit 10.000 orang mendengarkan dia, juga nggak ada itu. Yang ada adalah apa Yang ada adalah hamba yang baik dan setia. Hamba yang baik dan setia. Masuklah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mari kita merenungkan kembali ya kitab suci kita. Kita ini tanggal 2 November ya, 31 Oktober kita merenungkan. Kita mengenang kembali pekerjaan Tuhan ya, hari reformasi. Lalu ada ya meskipun ini slogan-slogan ini katakanlah muncul belakangan gitu. Tapi waktu kita mengatakan sola scriptura itu nggak salah sih secara spiritnya. Ini memang spiritnya Luther gitu kan ya. Tapi bagi saudara dan saya waktu kita bilang sola scriptura ya, kita ini sungguh-sungguh dikuasai Alkitab atau kita membangun kehidupan kita ini dengan narasi dunia yang nggak jelas ini, yang lenyap dengan keinginannya, atau kita melakukan kehendak Allah. Kalau saudara dan saya tertarik melakukan kehendak Allah, maka panggilan ini panggilan untuk menjadi setia ya, dimanapun Tuhan tempatkan saudara. Mungkin saudara berada di tempat gereja yang sulit sekali ya melayani di sana. Yang gak banyak orang mengerti kesulitan saudara. Ya saudara merasa berjuang sendiri mungkin ya, ada saat-saat seperti itu. Sudah gitu saudara juga gak dikenal ya. Saudara merasa seperti siapa yang mendoakan saya dan pelayanan saya ya. Tapi inilah waktu kita membaca surat yang ditujukan kepada jemaat di Smyrna ya. Kristus itu yang awal dan yang akhir ya. Maka
pengenalan ini, ini adalah untuk saudara. Seperti jemaat di Sardis ya, yang juga sudah borderline ya di dalam keadaan seperti ini. Mereka adalah jemaat yang menderita. Kristus menghibur mereka. Berbeda ya dengan surat-surat yang lain ya. Di sini Kristus langsung mulai dengan kalimat, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Perhatikan surat kepada jemaat di Laodikia ya. Laodikia itu merasa sebagai gereja yang kaya, ya gereja yang sukses ya, triumfalis dan sebagainya. Tapi terus kemudian Tuhan mengatakan, kamu itu sebetulnya miskin, malang, buta, dan telanjang. Tapi Laodikia klaim dirinya sebagai gereja yang kaya, gereja yang powerful. Ini Laodikia, significant. Tapi yang dikatakan Tuhan, kamu itu nggak sadar, kamu itu sebetulnya miskin, malang, buta, dan telanjang. Tetapi Smyrna dihibur. Aku tahu kemiskinanmu, tapi engkau sebenarnya kaya. Wah, sangat menghibur ya kalimat seperti ini ya. Yang miskin disebut kaya oleh Tuhan. Yang susah ya disebut berbahagia. Kalau kita merenungkan ini di dalam kehidupan eklesiologi modern ini, motong rumput ini datang dan pergi. Saya minta maaf ya saya betul-betul nggak expect ini hari ini ada gangguan suara dari luar. Tapi kita teruskan. Kalau kita melihat jemaat seperti Smyrna pada zaman kita sekarang gitu ya, kita nggak akan melihat ini, ini kok jemaat ini kasihan bener ya, miserable ya, pitiful. Seperti dikatakan Osborne, kita akan melihat keadaan seperti ini ya, kita nggak akan melihat ini bukan kekuatan, ini problem, ini tragedi ini ya, ini tragedi problem ya, ini gereja yang harus ditolong. Mungkin bukan ini gereja yang harus ditolong, gereja yang seperti ini harusnya menolong gereja saudara dan saya. Bukan Smyrna yang perlu ditolong, Smyrna yang boleh menjadi pengajaran untuk gereja saudara dan saya, untuk saudara dan saya. Banyak gereja sekarang ya orang Kristen itu melupakan pentingnya persekutuan di dalam penderitaan Kristus ya. Seperti dikatakan Filipi pasal yang ketiga ya. Yang ku kehendaki itu persekutuan di dalam penderitaannya yang dikatakan Paulus ya. Yang ku kehendaki persekutuan dengan penderitaannya. Saudara jangan salah tafsir ya. Bukan penderitaannya loh, bukan gitu. Tapi persekutuan dengan Kristus yang menderita. Persekutuan dengan Kristus. Kristus itu adalah Kristus yang menderita. Maka waktu kita bersekutu dengan Kristus, termasuk juga pasti di dalam itu adalah persekutuan dengan penderitaan atau di dalam penderitaan Kristus. Persekutuan penderitaan Kristus. Seperti dikatakan dalam Filipi pasal yang ketiga. Apakah ini tekad saudara dan saya? Apakah bersekutu dengan Kristus ini betul-betul adalah visi saudara dan saya? Kalau jawabannya ya, maka berbahagialah kita ya. Kita boleh mengerti itu. Apa artinya dia adalah the first and the last. Alfa dan Omega itu artinya apa? Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian.